Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Negeri Lempur. Hohohoho, hebat, hebat. Tarian gemulai seindah angsa yang menari. Sehebat itu, kakek. Iya, asal mau terus berlatih dan lebih tekun lagi. Melihat selendangmu, kakek jadi teringat cerita rakyat dari Jambi tentang negeri Lempur. Negeri Lempur? Iya. Ceritanya agak tragis. Wilayah Pamuncak Rencong Talang berhasil panen raya tahun ini. Permisi suamiku, teh hangat untukmu. Surat dari Kak Pamuncak Rencong Talang. Benar, wilayahnya berhasil panen raya tahun ini. Sebagai wujud syukur, ia hendak mengadakan pesta rakyat. Sayang sekali. Tidak perlu khawatir. Aku bisa pergi untuk mewakilimu, suamiku. Kau sungguh pengertian, karena harus mengurus wilayah selatan pada waktu itu. Akan kusampaikan pesanmu. Iya, aku akan mengajak Darah. Ia pasti senang bisa menghadiri pesta besar. Tentu, ia pasti akan suka. Darah? Iya, Bu. Masuklah. Ada apa, Ibu? Kita diundang Pamuncak Rencong Talang untuk menghadiri pesta rakyat di wilayahnya. Kau nanti datang bersama ibu ya. Pesta? Aku pasti mau datang, Bu. Bersiap-siaplah sekarang. Kita akan berangkat besok pagi. Baik, Bu. Hati-hatilah, sampaikan salamku untuk Pamuncak Rencong Talang. Baik suamiku, kami berangkat dulu. Darah, kita nanti akan berjalan kaki melewati rawa-rawa. Jalan kaki? Iya benar, kereta kuda tidak bisa melewati rawa. Jadi, kita harus berjalan kaki. Baik, Bu. Tak apa. Masa jalan kaki sih? Bagaimana kalau kakiku nanti lecet? Atau sepatuku rusak? Jangan-jangan bajuku juga akan kotor. Kita sudah sampai. Mulai dari sini, kita harus berjalan. Hati-hatilah, di sini tanah rawa. Bu, tolong bawa tasku ya. Tanganku sakit sekali. Iya, sini ibu bawakan. Nah, itu dia. Pestanya kelihatan meriah. Itu Paman Pamuncak Rencong Talang. Hohoho, selamat datang kerabatku. Masuklah, istirahat dan nikmatilah pestanya. Ini sungguh menyenangkan. Darah, sudah saatnya kita pulang. Kita sudah 3 hari di sini. Jika tak pulang sekarang, maka kita akan ketinggalan kereta. Tapi, aku masih ingin menikmati pesta lebih lama lagi. Kita pulang ketika pesta ini selesai saja. Tidak bisa, Nak. Kita sudah terlalu lama di sini. Siapa dia? Ibumu? Apakah kau harus pulang sekarang?
Tidak. Dia itu pelayanku. Ayo kita... Teganya kau berkata seperti itu, Nak. Selama yang aku mau. Sudah saatnya kami pulang, Pamuncak Rencong Talang. Terima kasih atas jamuannya. Sama-sama. Kembalilah kemari tahun depan bersama suamimu. Aduh, badanku pegal semua. Tas ini juga berat sekali. Andai saja aku tidak perlu membawanya. Aha! Ibu, tanganku terkilir sewaktu pesta kemarin. Maukah ibu membantu membawa tasku? Baiklah. Tunggu ibu, Dara. Jangan cepat-cepat. Bukankah ibu sendiri yang meminta untuk segera pulang, supaya tak ketinggalan kereta? Astaga. Ya Tuhan, aku tak tahan lagi. Kenapa ia begitu durhaka? Tolong berikan hukuman yang pantas untuknya, Tuhan. Sedang enak-enak pesta disuruh pulang. Giliran sudah pulang, jalannya lamban. Ya! Ibu, tolong aku. Aku terhisap lumpur. Astaga, tunggu. Ibu akan mencari sesuatu untuk menolongmu. Cepat, Ibu! Kenapa lama sekali? Cepatlah, Ibu! Iya, sebentar, Nak. Ini semua gara-gara Ibu. Cepat tolong aku, Bu. Aku takut. Ibu, bukankah aku ini hanya pelayanmu? Maafkan aku, Ibu. Aku tak bermaksud berkata seperti itu. Pakai ini saja, Bu. Pakai selendangku. Tarik aku, Bu. Dara, seandainya saja kau lebih menghormatiku sebagai ibu. Semoga kau lebih tenang di sana. Bawalah selendang ini sebagai penyambung antara kau dan aku. Begitulah Riri. Konon, gelang tersebut berubah menjadi Tebat Gelang. Sedangkan selendang itu kini terkenal menjadi Tebat Jambi. Serta daerah itu dikenal sebagai negeri lempur yang ada di Jambi, Sumatera. Rawang Tingkulua, putri yang sangat manja. Panasnya. Di tengah padang rumput begini hanya ada satu pohon. Ya, setidaknya aku bisa berteduh sejenak di sana. Selamat siang, Pak. Sedang berteduh, Pak. Selamat siang, anak muda. Panas sekali, bukan? Berteduhlah di sini sejenak. Barangkali mau sebotol minuman mineral dingin, anak muda? Wah, pas sekali, Pak. Terima kasih. Segar sekali. Air putih dingin memang cocok diminum saat panas begini, bukan? Ngomong-ngomong, pohon ini besar sekali ya, Pak. Kira-kira umurnya berapa ya? Pasti sudah sangat tua. Oh, pohon ini sudah berumur ratusan tahun, Nak. Kamu pasti bukan orang asli daerah ini ya? Pohon ini mempunyai kisah yang melegenda. Apakah kamu mau mendengar ceritanya? Wah, tentu saja, Pak. Saya senang mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Zaman dahulu kala,
Padang ini adalah rawa hisap. Tidak ada satu orang pun yang berani kemari karena sangat berbahaya. Tepat di pinggir hutan sana itu, ada satu rumah tua milik seorang janda miskin bernama Mak Siah dan anak gadisnya yang bernama Siti. Sempurna. Aku memang cantik seperti putri kerajaan. Hanya pangeran saja yang pantas menikah denganku. Aduh, musim hujan sudah mulai datang. Kayu bakar jadi sulit dicari. Ditambah, sekarang punggungku mulai sakit-sakitan seperti ini. Selamat siang, saya bawa kayu bakarnya. Selamat siang, Mak Siah. Tolong ditaruh samping saja ya. Mak Siah, kau punya anak gadis bukan? Apakah dia sudah bekerja? Belum. Ada apa ya, Bu? Aku butuh orang yang membantu. Kalau mau, saya suruh dia bekerja di sini. Terima kasih banyak, Bu. Apa? Bekerja di warung? Masa gadis secantik aku bekerja di warung? Bagaimana jika kulitku yang mulus ini tergores? Pemilik warung sudah berbaik hati memberimu pekerjaan. Cobalah dulu. Ku bilang tidak ya tidak. Bekerja kan kewajiban ibu sebagai orang tua. Baiklah, kalau kamu memang tidak mau bekerja, paling tidak bantulah ibu untuk mengurus rumah ini. Merepotkan saja. Siti, ibu ke hutan mencari kayu bakar dulu. Tolong beres-beres rumah ya. Ih, baju ibu bau sekali. Ku cuci bajuku sendiri saja. Punya ibu, biar dicuci sendiri. Ih, menjijikan sekali dapur ini. Kenapa ibu habis masak tidak langsung dicuci sih? Ku cuci piringku sendiri saja ah. Sungguh merepotkan sekali. Tanganku jadi keriput seperti nenek-nenek. Ibu pulang, Nak. Loh, kenapa masih banyak baju kotor begini? Rumah juga masih berantakan. Ibu ini, setidaknya aku sudah mengurangi pekerjaan ibu. Apa? Untuk saat ini, aku hanya akan mencuci bajuku sendiri. Punya ibu, harus ibu sendiri yang mencucinya. Dan sekarang aku lapar, karena seharian beres-beres rumah. Ibu pulang bawa makanan kan? Ibu hanya bisa membeli singkong dan jagung. Tidak apa ya? Masa putri seperti aku makan singkong saja? Bagaimana kalau badanku jadi kurus kelaparan? Tapi Nak, uang ibu tak cukup untuk beli beras. Aku tidak mau tahu. Itu kan kewajiban ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kalau perlu, ibu kan bisa hutang saja. Baiklah, ibu akan meminjam ke teman almarhum ayahmu yang kaya. Ini semua salahku. Aku terlalu memanjakannya sejak kecil hingga Siti menjadi seperti ini. Andai saja suamiku masih hidup, kami tidak akan kekurangan seperti ini. Ibu mau ke rumah Tuan Datu. Kau sebaiknya ikut dengan ibu, Nak. Iya, aku juga mau jalan-jalan di kota. Aduh. Musim hujan ini rawa lebih berbahaya karena tidak banyak tanah kering untuk dipijak. Nak, tunggu ibu, Nak. Kalau tidak cepat, nanti keburu malam, Bu. Iya, tolong pelan sedikit.
Ayo kita masuk ke dalam, Nak. Teman ayah pasti juga ingin bertemu denganmu. Tidak mau, aku malu. Kalau hanya berhutang, ibu temui sendiri saja. Aduh, kamu ini. Kalau begitu, tunggulah di sini sebentar. Putih Siti. Sedang apa kau di sini? Aku... Oh, aku sedang mengantar pembantuku untuk membeli beras. Oh, baiklah. Kukira kau mau berhutang di Tuan Datuk. Enak saja. Maaf kalau aku salah. Ya sudah, aku duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Hampir saja ketahuan. Ibu lama sekali sih. Ayo nak, ibu sudah mendapatkan beras. Kita bisa pulang sekarang. Ibu lama sekali sih. Aku sampai didatangi oleh temanku. Maafkan ibu, nak. Beras ini berat sekali. Kamu gantikan ibu sebentar untuk membawanya ya. Ibu kan sudah terbiasa membawa kayu bakar yang lebih berat. Masa hanya beras tidak kuat? Loh, Mak Sia, yang di depan itu putrimu bukan? Kenapa ia tak membantumu? Tidak apa. Kasihan, dia pasti kelelahan. Aduh, kasihan sekali Mak Sia. Ibu, apa-apaan tadi? Memalukan sekali. Ibu pemilik warung itu juga menyebalkan. Berani sekali ia menyuruhku membawa beras. Pelan-pelan, nak. Tunggu ibu. Tidak, kita harus segera menjauh dari kota. Tapi ibu sangat lelah. Sudah tidak kuat lagi. Kalau lelah, ibu beristirahat saja sendiri. Aku ingin segera sampai di rumah. Bahkan di saat seperti ini, anakku tetap tidak peduli sama sekali. Ayo Bu, sudah cukup istirahatnya kan? Nanti keburu malam. Iya nak. Astaga, ibu ini bagaimana sih? Mengapa ibu selalu membuatku kesal? Gara-gara ibu, sekarang kita kehilangan banyak beras. Aku juga lelah berjalan menuju ke rumah saudagar itu. Aku lapar, aku ingin makan. Namun, ibu mengacaukan semuanya. Aku tetap mau makan nasi. Jadi, ibu bereskan saja semuanya. Aku mau pulang duluan, badanku sudah kotor semua. Aku tidak kuat lagi dengan semua ini. Rasanya aku sudah tidak sanggup mengasuh Siti. Ia benar-benar jahat dan tega pada ibunya sendiri. Ya Tuhan, mohon ubahlah anak hamba agar menjadi anak yang berguna bagi orang lain. Izinkan ia menjadi anak yang baik. Hamba sudah tidak sanggup melihat sikapnya yang sungguh keterlaluan. Astaga, kenapa tiba-tiba menjadi gelap begini? Aku harus cepat sampai rumah. Bagaimana bisa kakiku masuk ke dalam lumpur? Jelas-jelas aku sudah hafal benar jalan mana yang aman untuk dilalui. Bagaimana nasib selendang baruku ini? Sayang sekali jika selendangku ini terkena lumpur. Ibu! Ibu! Tolong aku! Aku terhisap lumpur! Berdoalah kepada Tuhan untuk menolongmu, nak. Kaki ibu tidak bisa digerakkan sama sekali. Ini semua gara-gara ibu. Aku tidak akan selamat. Siti! Tuhan, tolong.
tidak akan mengambil selendangmu. Aku harap selendang itu bisa menjadi tanda tempat peristirahatan terakhirmu. Ibu pulang dulu ya, Nak. Maafkan ibu karena tak bisa menolongmu. Di tempat selendang Siti terbenam, kini berdiri sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Tak salah lagi, kau pasti adalah anakku. Kau tumbuh di tempat yang sama dengan selendangmu berada. Walaupun kau tak lagi di sisiku, tetapi kini kau bisa berguna bagi banyak orang, anakku. Sejak ada pohon itu, rawa seolah mengering dengan cepat dan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Para penggembala bisa membawa hewan-hewan ternaknya ke sana. Para penduduk desa pun sangat bersyukur. Nah, begitulah ceritanya, Nak. Pohon ini sengaja tidak ditebang untuk mengingatkan anak-anak agar mereka tidak bersikap seperti Putih Siti. Untuk apa berwajah cantik kalau manja dan berani pada orang tuanya sendiri? Menarik. Doa Mak Siah ternyata terkabul. Siti menjadi anak yang berguna bagi banyak orang, bahkan hingga ratusan tahun lamanya. Pohon ini sendiri dikenal dengan nama Rawang Tingkulua, yang artinya adalah selendang. Orang-orang meyakini bahwa pohon ini berasal dari selendang si Putih Siti. Jika tak ada pohon ini, pasti aku sudah menghabiskan 10 gelas air es karena saking panasnya. Oh iya, ngomong-ngomong sebotolnya 20.000 ya, Nak? Iya, saya hampir lupa membayar. Asal-usul Laukawar. Di suatu pagi, seorang ibu sedang sibuk menyiapkan minuman untuk keluarganya. Karena hari ini akan ada pesta adat, jadi ibu tidak memasak ya. Nanti kita makan di sana. Si ibu juga mengantarkan teh hangat untuk ibu mertuanya, yakni Nenek Duma. Hari ini ibu di rumah sendiri ya. Saya dan yang lainnya akan pergi ke pesta adat. Oh, Nenek Duma pun terlihat antusias. Pesta adat dilaksanakan hari ini. Pasti menyenangkan sekali. Nenek Duma seketika terbayang akan masa lalunya. Aku merindukan saat-saat indah itu. Aku bisa bergembira mengikuti pesta adat, menari berpasangan, makan dan minum sepuasnya, bahkan berbincang-bincang hingga lupa waktu. Sayangnya, sekarang kakiku lumpuh dan tidak bisa menikmati pesta lagi. Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, para wanita paruh baya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi. Aromanya lezat sekali. Kira-kira apa ya yang kurang? Oh, aku lupa belum menghidangkan arsik nurung mas. Para pemuda dan bapak-bapak juga sibuk mempersiapkan pesta adat. Mereka bersama-sama menghias sekeliling tempat menggunakan kain adat. Nok, tolong ambilkan kain adat lagi di kotak penyimpanan itu. Baik ya. Semua makanan dan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum pesta dimulai, ketua adat pun memberikan sambutan terlebih dahulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan tanah subur bagi desa Kawar. Hasil panen tahun ini sungguh melimpah. Semoga tahun depan hasil panen kita semakin melimpah. Pesta adat yang selalu dinanti-nantikan akhirnya dimulai. Alat musik pun mulai dimainkan. Para pemuda-pemudi bergerak lincah menampilkan tarian tradisional.
para rakyat bersorak gembira dan mengucap syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Sementara itu, Nenek Duma hanya termenung di dalam kamar. Ia merasa sedih ketika mendengar musik dari pesta adat itu. Sebenarnya aku ingin sekali bisa ikut pesta, tetapi tidak ada yang peduli padaku. Seandainya saja ada yang bersedia memapahku. Hari sudah semakin siang. Waktu untuk makan siang pun tiba. Nenek Duma merasa sangat lapar. Ia berharap agar anak, menantu, dan cucunya segera pulang untuk membawakannya makanan. Namun, ketiga orang itu terlalu asyik menikmati makanan hingga lupa dengan Nenek Duma. Mantap sekali masakan ini. Nenek Duma tak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun memaksakan diri untuk bergerak ke dapur sambil tertatih-tatih. Tidak ada makanan sama sekali. Pasti menantuku sengaja tidak memasak karena akan ada pesta adat hari ini. Nenek Duma berada di dapur cukup lama. Sejak tadi, apa yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia pun menangis terisak-isak. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang membawakan makanan untukku. Sungguh menderita nasibku. Nenek Duma terpaksa mengesot untuk kembali ke kamar karena ia sudah kehabisan tenaga. Di acara pesta, si ayah bertanya pada si ibu. Apakah kau sudah mengantar makanan untuk ibu di rumah? Belum. Sejak tadi aku sibuk berbincang-bincang dengan yang lain. Nanti saja. Baiklah, jangan lupa ya. Tak terasa, hari sudah hampir sore. Si ibu sontak teringat kalau ia belum mengantar makanan untuk Nenek Duma. Gawat, aku lupa mengantar makanan. Maka, ia pun membungkus makanan lengkap berisi nasi, daging, dan sayur. Ia juga meminta anak laki-lakinya untuk mengantar makanan itu kepada Nenek Duma. Apa yang telah dinanti-nantikan Nenek Duma akhirnya datang. Si cucu memberikan sekotak nasi kepada neneknya. Ini makanan untuk nenek. Terima kasih, Cuk. Nenek lapar sekali. Nenek Duma membuka kotak makanan itu. Ia tak sabar untuk segera menikmati makan siangnya yang terlambat. Namun, raut wajahnya seketika berubah ketika ia melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Nasi yang diberikan tampak berantakan, lauknya bekas digigit, dagingnya pun habis, hanya tinggal tulang. Pasti mereka sengaja memberiku makanan sisa. Sekujur tubuh Nenek Duma pun gemetar karena menahan marah. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang telah keluarga hamba lakukan benar-benar di luar batas. Oleh karena itu, hamba memohon agar Engkau bersedia memberikan hukuman yang setimpal bagi keluarga hamba yang telah menelantarkan hamba. Si anak laki-laki hendak kembali ke tempat pesta. Di sepanjang jalan, ia bergumam sendiri. Aku tidak sengaja menghabiskan nasi milik nenek. Tapi nenek tidak akan marah kan? Pastinya tidak. Memangnya nenek tahu kalau aku yang telah memakan nasinya. Sekarang aku kekenyangan. Anak laki-laki itu tiba di tempat pesta. Ayah dan ibunya pun langsung bertanya padanya. Apakah nenek sudah menerima nasi itu? Tentu saja, Bu. Baiklah, terima kasih, Nak. Ayo kita lanjutkan pesta sampai malam. Selagi nenek sudah menerima makanan, tentu tidak akan ada masalah. Tiba-tiba saja, langit yang awalnya cerah menjadi bergemuruh. Di saat bersamaan, terjadi gempa bumi hebat. Semua orang yang ada di sana berlari tunggang langgang
untuk mencari tempat perlindungan. Ibu, ayah, tolong aku. Aku takut. Para penduduk desa tak bisa menemukan tempat yang aman. Semua rumah dan bangunan runtuh. Di saat yang sama, sebuah cekungan besar tiba-tiba terbentuk. Dari cekungan itu mulai muncul mata air yang airnya sungguh melimpah. Desa Kawar pun semakin hancur tanpa tersisa. Lama-kelamaan, cekungan itu terisi air semakin banyak hingga terbentuklah sebuah danau. Masyarakat setempat lantas menyebutnya sebagai Lau Kawar, yang artinya adalah kawah kawar, sesuai dengan nama desa yang telah tenggelam dan tak akan bisa kembali lagi. Para orang tua lantas menceritakan kisah itu untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak agar bersikap hormat dan sayang pada orang tua. Wah, kasihan sekali ya Nenek Duma. Mulai sekarang, aku berjanji akan terus menyayangi ibu dan ayah. Legenda Malin Kundang. Berat. Ya. Banyak sekali hasil tangkapan hari ini. Ibu pasti akan senang. Ibu, lihatlah yang kudapat hari ini. Wah, ikannya besar sekali, Malin. Nanti akan Ibu masak ikan goreng kesukaanmu. Khusus untuk Malin yang pintar memancing. Terima kasih, Ibu. Malin paling suka masakan Ibu. Serajin apapun aku bekerja, tetap saja tidak bisa menghasilkan banyak uang. Apakah yang dikatakan Pak Bahri benar ya? Ikutlah berlayar denganku ke negeri seberang, Malin. Ikan di sana bisa terjual lebih mahal daripada di sini. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan ikut Pak Bahri. Apa? Kau ingin berlayar ke negeri seberang? Iya, Bu. Aku ingin mengumpulkan banyak uang supaya ibu tidak perlu kerja berat lagi. Kau masih kecil, Malin. Belum waktunya kamu bekerja berat seperti itu. Jangan khawatir, Bu. Aku bersama Pak Bahri. Beliau pasti menjagaku. Kau sudah mau pergi, Malin? Iya, Bu. Doakan aku ya. Ibu merestui kepergianmu, Nak. Sering-seringlah kirim surat pada ibu ya. Pasti, Bu. Hati-hati di jalan, Malin. Ibu juga. Jaga diri ibu selama aku pergi ya. Kapal Pak Bahri mulai berlayar, membawa Malin pergi ke negeri seberang. Perjalanan panjang dan berat tidak membuat Malin menyerah. Berhari-hari mereka berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang indah. Nah, di pasar ini, ikan kita akan terjual mahal, Malin. Wah, pasarnya ramai sekali. Malin bekerja dengan giat. Dia mahir dalam menangkap ikan dan berdagang. Dalam sekejap saja, dia sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Cantik sekali gadis itu. Cantik ya. Dia adalah putri dari seorang saudagar kaya. Iya. Oh iya, Pak. Bolehkah aku tinggal di sini lebih lama? Aku sudah mulai terbiasa tinggal di sini. Tentu, Malin.
Belajarlah lebih banyak lagi. Malin menyibukkan dirinya dengan bekerja. Sedikit demi sedikit, dia berubah menjadi pemuda yang gagah dan juga kaya raya. Namun, Malin melupakan janjinya. Janji untuk selalu mengirim surat kepada sang ibu. Oh, Malin, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kau baik-baik saja, Nak? Ibu harap kau segera kembali. Akhirnya, hari kepulangan Malin pun tiba. Kau sudah dengar? Pak Bahri telah kembali dari perantauannya. Iya. Pak Bahri telah kembali? Benarkah itu? Betul, Bu. Ia baru saja sampai pagi tadi. Mungkin ia masih di pesisir pantai. Ibu Malin pun segera menuju pesisir pantai. Ah, lama sekali tak jumpa Pak Bahri. Di mana Malin? Bagaimana kabarnya? Malin baik-baik saja. Bahkan sekarang ia sudah menjadi saudagar kaya, Bu. Benarkah? Iya, dia akan pulang dengan kapal miliknya sendiri. Syukurlah Malin baik-baik saja. Aku sungguh rindu padanya. Akan kumasakkan ikan goreng kesukaan Malin. Ia pasti suka. Esok harinya, kapal Malin akhirnya berlabuh. Kau lihat kapal milik Malin? Iya, besar sekali. Ia pasti sudah kaya sekarang. Malin! Malin anakku, kau sudah besar sekarang, Nak. Ibu, ini ibumu, suamiku. Katamu, ibumu seorang saudagar juga. Itu... Astaga, apa yang dilakukan Malin? Gawat, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak menyangka jika ibu sudah setua itu. Dan mengapa dia memakai pakaian yang kotor begitu? Maafkan aku, Ibu. Aku terpaksa melakukannya. Jangan menyentuhku. Aku tak punya ibu sepertimu. Apa? Jadi kamu tidak kenal dengan ibu itu? Tidak. Aku tidak kenal siapa ibu itu. Kita pergi saja. Sepertinya kita salah berlabuh. Ini bukan kampung halamanku. Malin! Bukankah itu benar-benar Malin? Tega sekali dia ya. Benar. Bagaimana nasib ibunya kini? Kasihan sekali ya ibunya. Ya Tuhan, sungguh tega sekali Malin padaku. Aku mohon, sadarkanlah dia. Tunjukkanlah keadilanmu. Baru sebentar berlayar, hujan badai tiba-tiba saja datang, membuat seluruh awak kapal menjadi panik. Istriku! Hujan badai itu menenggelamkan kapal Malin Kundang. Tolong! Apakah ada yang bisa menolongku? Malin berpegang kepada sepotong kayu dan terus terombang-ambing di tengah badai. Hingga akhirnya, ombak menyeret Malin ke pesisir pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Ibu, maafkan aku, Ibu. Secara mengejutkan,
tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu itu masih ada sampai hari ini dan dikenal dengan nama Batu Malin Kundang. Sebuah monumen untuk mengingatkan pada kita semua agar menyayangi dan menghormati orang tua. Aha! Marble membaca. Ayo, belajar membaca bersama Marble. Membaca adalah kunci semua ilmu pengetahuan. Ayo, kita belajar membaca sebuah kata. M-E-R-E-K-A, mereka. Oh, lihatlah, mereka sedang asyik bernyanyi bersama. Mainkan materi menarik lainnya. Ayo, uji kemampuanmu lewat permainan yang menyenangkan. Pintar! Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.